Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat bergabung secara virtual dalam webinar kesehatan dan kecantikan yang dipersembahkan oleh Keputrian Surabaya Selatan. Terima kasih kami ucapkan atas partisipasi dan antusias dari seluruh peserta yang sangat luar biasa, bahkan ada yang dari luar pulau ya, ada dari Balikpapan, ada dari Medan, ya sudah join ya dari Medan, ada dari Kediri dan lain-lain ya tidak bisa kami sebutkan karena sangat banyak sekali. Nah, jika kita bicara tentang cantik, memang tidak ada henti saja ada inovasi dan upaya agar selalu menjadi cantik. Insya Allah kita semua cantik ya. Tapi perlu diperhatikan bahwa cantik itu tetap harus sehat. Nah, agar kita bisa selalu cantik dan sehat, kita perlu tahu standar cantik yang sehat itu seperti apa sih? Oke, agar lebih dapat kita pahami tentang standar cantik yang tepat, yang sehat, kita akan langsung masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang standar cantik. Ya, izinkan saya Uke Maharani Dewi sebagai moderator untuk memandu acara hari ini hingga selesai nanti. Sebelum acara kita mulai, untuk materi yang pertama, saya akan bacakan untuk tata tertib dalam mengikuti webinar ini. Oke. Peserta diharapkan dapat mengikuti acara dari awal hingga akhir. Untuk tertibnya acara, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon, dan ini sudah kami setting, hanya pemateri yang dapat mengaktifkan mikrofon dan juga video untuk kelancaran proses webinar ini. Kemudian peserta dipersilahkan untuk bertanya kepada narasumber melalui chatbox Zoom dengan menyebutkan nama, kota asal, dan nama pemateri yang akan ditanya. Ya, bebas jika nanti saat pemateri pertama mulai menyajikan materi dan peserta ingin mengajukan pertanyaan, silahkan langsung menulis di chatbox. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah melakukan pengisian daftar hadir di akhir acara nanti. Link daftar hadir akan kami informasikan melalui slide di akhir acara nanti. Oke, untuk materi yang pertama akan diawali dengan Bu Yanti dengan judul Wanita dan Tren Kecantikan. Siapa itu Bu Yanti? Tentunya kita untuk daerah Surabaya sudah tidak asing lagi ya. Bu Yanti akan lebih mengenal siapa Bu Yanti. Akan saya bacakan kurikulum vitae beliau. Nama lengkapnya adalah Sri Duyanti, SPD, MPSDM. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 6 Februari tahun 1979. Pendidikan S1 Tata Rias UNJ, S2 PSDM UNER, dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan pada program studi S3 Vokasi UNESA. Pekerjaan beliau saat ini sebagai dosen UNESA, beliau juga seorang peneliti kosmetika herbal, penulis buku, dan juga seorang asesor lembaga sertifikasi profesi kecantikan. Beliau juga pernah bekerja di bidang industri ya,
Nah, ini beliau seorang make up artist di PT Indosiar Visual Mandiri. Kemudian karya-karya yang beliau hasilkan ini juga telah mendapatkan hak paten untuk produk kecantikan berupa masker wajah anti jerawat berbahan dasar dari buah manggis. Kemudian juga memiliki hak paten untuk produk sabun yang berbahan dasar dari umbi rumput teki. Nah, jika ingin mengajukan pertanyaan secara pribadi atau mungkin berhubungan langsung dengan Ibu Yanti, bisa mengirimkan melalui email beliau sriduyanti@unesa.ac.id. Oke, langsung saja kita ke materi yang akan disampaikan oleh Bu Yanti. Kepada Bu Yanti, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Bu Uke sebagai moderator kita hari ini. Sudah. Oke, terima kasih banyak buat para peserta webinar pada hari ini. Untuk ibu-ibu maupun wanita maupun mbak-mbak, adik-adik yang bersedia meluangkan waktunya untuk melihat, menyaksikan, mencari ilmu, menambah ilmu pengetahuan mengenai wanita dan kecantikan. Jadi kalau kita mau berbicara tentang wanita dan kecantikan, ini tidak akan ada habisnya, ya. Jadi kita pasti setiap wanita itu punya kodratnya untuk tampil cantik, gitu ya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang wanita dan kecantikan. Sebelumnya saya akan menyapa ibu-ibu dan adik mbak-mbak yang ada di sini semua. Halo ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak-mbak ya, terima kasih kehadirannya ya. Kita langsung ke materi ya. Kita langsung ke materi untuk mempersingkat waktunya supaya lebih bisa kita nanti ada waktu untuk bisa bertanya jawab. Oke. Tentang wanita dan kecantikan, ya. Kalau ngomong tentang kecantikan, pokoknya kalau ibu-ibu itu mau cantik itu pasti sudah apa yang akan dilakukan, kita harus memakai apa segala macam itu sudah ada di dalam angan-angannya, ada di dalam otaknya. Ya, pengen sekali bisa tampil cantik, pengen bisa tampil maksimal dan yang lain-lain. Sebelum berbicara tentang kecantikan, kita perlu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini untuk sebagai bahan tambahan atau pengetahuan bagi ibu-ibu. Ya, meski demam kecantikan dan makeup baru saja booming pada akhir-akhir ini ya, karena keberadaan kosmetik ternyata punya sejarah yang panjang di dalam peradaban. Ya, jadi sebelum ibu-ibu mengenal kosmetika, ini peradaban tentang kosmetika itu sudah sangat banyak, sudah sangat panjang. Jadi jauh sebelum ditemukannya kosmetik, sebenarnya mereka wanita-wanita zaman dahulu itu sudah menggunakan produk-produk entah itu bahan alami, entah itu bahan-bahan yang ada di sekitar itu untuk dijadikan sebagai kosmetik atau untuk mempercantik dirinya sendiri. Tapi saat itu belum ada pabrik gitu ya, belum ada pabrik atau yang memproduksi kosmetik ya. Nah, baik perempuan maupun laki-laki telah memanfaatkan bahan-bahan tertentu ya sebagai kosmetik untuk merias penampilan. Jadi tidak hanya perempuan saja, laki-laki juga sekarang semakin banyak yang memanfaatkan bahan-bahan tertentu untuk digunakan sebagai kosmetik untuk merias penampilan. Ya, jadi ini bukan domainnya perempuan saja, tetapi laki-laki juga pengen tampil maksimal ya. Tetapi ya perlu dipahami, terkadang ada beberapa hal ya, tidak jarang itu tren makeup yang aneh, yang unik itu kadang-kadang diaplikasikan justru akan dapat berakibat fatal terhadap dirinya gitu ya. Jadi coba beberapa waktu yang lalu kita pernah ada ya, pernah booming makeup alis gitu ya, bentuk alis itu tipis gitu, alisnya tipis gitu. Kadang kalau kita mau guyon itu ada makeupnya aming gitu ya, alisnya aming, tingginya minta ampun, tipis ya, tinggi tipis, kemudian hanya segaris saja, hanya bergaris tok. Nah itu kalau kita yang pakai menggunakan, kalau si aming dia yang pakai dia dapat duit, tapi kalau kita yang pakai yang dapat kita
diledek sama orang, dikatain, atau mungkin bahkan dibully gitu ya. Jadi ada tren makeup yang bisa kita gunakan dan ada juga yang tidak. Jadi tidak semua tren makeup itu harus kita gunakan. Sekarang makeupnya sekarang trennya seperti ini. Terus apakah kita harus merubah penampilan? Belum tentu, karena kita harus menyesuaikan dengan diri kita masing-masing. Kita bicara tentang tren kecantikan ya. Tren kecantikan itu sebenarnya seperti roda ya. Seperti roda, dia sebenarnya berputar, hanya berputar. Jadi kalau dulu ada trennya misalnya makeupnya Cleopatra, kemudian berikutnya ada trennya makeupnya Madonna, kemudian terkenal ada trennya sekarang no makeup atau mungkin mes ya, atau mungkin banyak gitu ya, smoky eyes dan semacamnya. Sebenarnya itu sudah merupakan pengulangan. Jadi kalau kita ibaratkan tren kecantikan itu seperti roda ya. Kalau roda ya, roda itu nggak ada ujungnya dan tidak ada pangkalnya. Jadi dia akan berputar terus. Dia akan berputar terus dan itu akan kembali di masanya. Di satu titik akan dia kembali, kita mungkin oh ya saat beberapa 2 tahun yang lalu itu trennya smoky eyes ya. Jadi smoky eyes itu matanya tajam gitu ya. Tapi tahun berikutnya akan ada tren yang terbaru lagi gitu ya. Tidak tahu ya, apakah tren ini berasal dimulai dari runway ya, atau semacam pagelaran atau fashion show, atau mungkin dari media-media atau apa, itu masih tidak diketahui dari mana asal tren itu muncul. Tiba-tiba pokoknya forecastingnya tahun depan ini kira-kira trennya seperti ini gitu. Jadi tren kecantikan itu akan berputar. Jadi nggak ada sebenarnya yang baru. Hanya mungkin di mix, diinovasi, atau mungkin pencampuran antara tren yang ini dengan tren yang itu. Jadi tidak ada yang namanya tren itu frontal berubah, nggak ada. Jadi pasti itu merupakan perputaran dari tren-tren sebelumnya. Ya. Saya coba mengulas sedikit dari ada beberapa tren kecantikan yang zaman dahulu ya. Saya coba ambil beberapa ini, tidak semuanya ya, sebenarnya kalau mau ngerunut semuanya panjang sekali. Tren makeup dari masa ke masa itu berubah sangat panjang gitu ya, sejarahnya sangat panjang. Tetapi yang saya coba ambil di sini ada beberapa yang kemudian dijadikan icon atau mungkin dijadikan semacam itu yang gandrung ya, disenangi gitu ya. Nah, ini saya mengambil sebagai contoh. Ini kalau kita lihat ini gambar ini saya hanya mengambil ini dari Google ya. Ini gambarnya Cleopatra. Nah, Cleopatra ini apakah seperti ini? Itu juga sebenarnya penggambarannya itu ada beberapa yang mempengaruhi gitu. Tapi secara umum ini adalah gambaran si Cleopatra. Cleopatra itu adalah ratu di zamannya Mesir kuno ya, ratu yang sangat berkuasa dan dia terkenal sangat cantik gitu ya. Terkenal sangat cantik, terkenal sangat tegas, kemudian terkenal sangat berani. Ini si Cleopatra ini. Dan sampai sekarang kecantikannya itu masih tetap dijadikan sebagai acuan bahwa dia tuh si Cleopatra ini adalah seorang gadis ya. Okay. Kita lihat pertama ya. Di zamannya smoky eyes itu ternyata sudah ada. Jadi kalau kemarin kita ada makeup itu pakai smoky eyes, itu ternyata smoky eyes itu sudah ada di zamannya Cleopatra dan itu sudah jauh beberapa ribuan tahun yang lalu. Ya. Kemudian selain smoky eyes ya, smoky eyes itu berarti dia bagian matanya tajam, kemudian warna hitam, kemudian eyelinernya kalau di sini ditulis senang menggunakan kohol ya. Kohol itu Ibu udah tahu ya, mestinya udah paham itu tempatnya di sini untuk mempertegas bentuk mata kita. Kalau yang matanya menunya dibikin
dibikin agak naik, bisa juga dibentuk dengan menggunakan kohol ini. Ya, di sini kohol itu saat itu merupakan mineral yang mengandung timbal. Timbal itu kalau tidak salah itu merupakan logam ya, Pb, dan mungkin ini nanti ada kaitannya dengan materi berikut. Pb itu kenapa sih? Boleh nggak sih pakai Pb pada riasan kita? Boleh nggak sih pakai Pb pada kulit kita? Apa bahayanya? Apa dampaknya? Itu nanti akan disampaikan pada materi berikutnya. Kemudian yang berikutnya rambutnya Cleopatra yang jadi tren ya. Rambutnya lurus berponi. Di sini ada poninya, kemudian lurus. Beberapa waktu yang lalu juga mungkin kalau memperhatikan ini tren poni lurus seperti ini itu sempat menjadi tren gitu ya, sempat menjadi tren. Wanita-wanita rambutnya diluruskan, dibonding, kemudian poninya dibikin jatuh di atasnya alis ya, itu sempat tren gitu ya. Tetapi nggak semuanya orang cocok pakai bentuk seperti ini gitu ya. Tidak semua orang cocok pakai bentuk seperti ini. Dan ada ceritanya di balik ini, sebenarnya Cleopatra itu kalau kita mungkin lihat di sejarah ya, ada semacam gambarannya di gua atau ditempel di batu-batuan, itu sebenarnya Cleopatra itu tidak berambut seperti ini, gitu ya. Rambutnya Cleopatra itu sebenarnya dipotong gundul abis, ya, dipotong gundul abis, tapi digunakan semacam wig yang nempel ngepres ke kepala seperti ini. Jadi ini sebenarnya hanya merupakan ada ceritanya seperti itu. Jadi perlu diketahui bahwa Cleopatra itu bukan berarti perempuan yang rambutnya lurus, perempuan yang rambutnya panjang, kemudian cantik, tidak ya. Cleopatra malah justru sebenarnya tidak memiliki rambut di kepalanya. Kemudian riasan yang rumit dan bold itu ternyata dipercaya untuk menghalau roh jahat dan penyakit pada zaman dahulu ya, karena gelap, karena tegas, itu dipercaya dia bisa mengusir dan menghalau roh jahat serta penyakit. Oke, kita berikutnya ya, kita ini lihat ya, ada beberapa perwujudan makeup Cleopatra, mulai dari yang zaman dulu ya, zaman dulu itu kelihatan banget ngeboldnya, gelapnya, blacknya gitu ya, apa namanya, kesan mistisnya kelihatan banget. Berikutnya tahun berikutnya dia semakin dibikin lebih halus ya, ngebaur, blended gitu ya, blended. Akhirnya pada tahapan berikutnya makeupnya Cleopatra itu sudah dijadikan tetap dengan fokus tegas pada mata, tetapi lebih soft ya, lebih natural gitu ya. Hanya saja untuk cirinya bahwa Cleopatra itu makeupnya itu di bagian mata itu tegas, itu tetap berlaku. Next kita ke Yunani kuno. Jadi kalau tadi udah ada Mesir kuno, sekarang kita ke Yunani kuno. Yunani kuno ya, Yunani kuno ini kalau kita perhatikan makeupnya itu malahan jauh kebalikan dari Mesir kuno ya. Kalau Mesir kuno tadi sangat glamour ya, terkesan berani sekali. Justru di Yunani kuno ini tatanan rambutnya menjadi simple. Kalau ibu-ibu, mbak-mbak atau ibu-ibu memperhatikan, riasan ini diadop sama pengantin-pengantin di Indonesia yang pengantin barat atau bridal atau pengantin gaun panjang. Di saat itu pengantin-pengantin itu tatanan rambutnya simple banget. Kadang hanya digerai, kadang dikepang-kepang atau mes-mes, ditarik-tarik, dicabik-cabik ya. Kemudian dipelintir-pelintir, simple banget, so simple gitu ya. Kemudian kita lihat di bagian pipinya ya, di bagian pipinya itu pewarna pipi dan bibirnya itu menggunakan buah-buahan kalau zaman dulu. Nih, dan buah-buahan yang berwarna, mungkin ada berwarna gitu ya, cenderung ada berwarna. Nah ini di sini ini sebenarnya bisa dicari apa sih yang buah-buahan yang bisa berwarna gitu ya. Kalau mungkin ibu-ibu pernah menemukan pohon dengan buah yang kalau dipetes gitu ada warnanya keunguan, itu bisa dipakai buat lipstick gitu ya, bisa dipakai buat pewarna
pewarna bibir, itu zaman dahulu ya, karena belum adanya pabrik atau belum adanya perusahaan yang memproduksi kosmetika. Kemudian di sini berbeda lagi dengan pada Mesir kuno, bentuk alisnya menyatu. Kenapa menyatu? Maunya kesannya wanita Yunani kuno itu kesannya adalah alami, membaur. Jadi malahan kalau yang alisnya tidak menyatu antara kiri kanan, dia akan narik ke depan, ditarik ke depan, yang kirinya yang kanannya ditarik ke depan, sehingga akhirnya ada bayangan seperti seakan-akan bertemu di tengah-tengah. Nah, kalau kayak seperti ini, itu kalau kita mau lihat di tampilannya perempuan-perempuan, mungkin perempuan-perempuan daerah Pakistan, itu tampilannya seperti itu karena memang asli rambut alisnya itu lebat gitu ya. Kalau kita, ya ada orang Indonesia nih, ada yang tidak. Itu juga tergantung lagi nanti kembali kepada bentuk mata, bentuk arah, ada mata yang ke arah keluar, jadi bukan ke arah keluar, maksudnya jaraknya antara kiri dan kanan itu jauh, ada juga yang berdekatan, itu seperti itu. Kemudian make up-nya sederhana sekali, jadi kalau bisa dikatakan no make up kalau zaman sekarang ya, zaman sekarang nih karena ada IG, ada Facebook, kemudian ada YouTube, itu perempuan-perempuan sekarang mau tampil cantik ya, seperti tidak bermakeup gitu ya. Mau tampil cantik seperti tidak bermakeup. Jadi dikatakan no makeup ya, no makeup jadi seakan-akan bermakeup tapi tanpa makeup. Nah, ini makeupnya dikatakan makeup sederhana. Kemudian pada saat itu untuk mendapatkan kesan putih itu menggunakan kapur dan timbal. Ya, ini balik lagi nanti materi ini nanti yang bahas biar pemateri berikutnya, supaya kita domainnya beda. Kalau saya bagaimana membuat cantik dengan teknik makeup ya, tetapi kalau mungkin kalau dokter bagaimana teknik bagaimana tampil cantik dengan mungkin dengan perawatan gitu ya, dengan perawatan itu berarti dalam artian domainnya dokter ya. Kemudian ada lagi kalau Pak pemateri berikutnya, dia mungkin melihatnya dari sisi kimianya gitu ya. Jadi antara Mesir kuno dengan Yunani kuno berbeda dilihat dari bagian alisnya terutama. Yunani lebih soft, Yunani lebih baur, kalau Mesir berani sekali, tegas. Lanjut, ini adalah gambaran wanita-wanita yang mencoba mengaplikasikan makeupnya Yunani kuno ya. Nah, bisa dilihat ya. Kalau dulu kesannya serem banget gitu ya, nyatukan antara yang kiri dengan kanan gitu ya, kiri dengan kanan ini seakan-akan kayak dipayungin gitu ya, kayak pakai payung, kayak pakai talang gini. Nah, ini semakin kesini semakin soft ya. Kalau ini memang ada sedikit rambutnya, bahkan sekarang ada terkenal sulam alis ya. Nah, sulam alis ini kembali kepada kita sebagai seorang muslim, ada yang mengatakan bahwa tidak boleh sulam alis, tidak boleh menambah alis, tidak boleh mengerik alis, monggo. Jadi sesuai dengan kepercayaan kita. Kalau dia tidak mau, kalau dia tidak, dia percaya bahwa tidak boleh dicukur atau diepilasi, ya tidak usah, jangan. Kita cukup melakukan penerapan alis dengan mungkin dengan maskara yang sudah mau habis ya tentunya ya, karena kalau pakai maskara yang masih utuh itu jatuhnya malahan tambah banyak gitu ya, tambah kesannya malah serem karena hitam banget. Nah, ini adalah wanita yang coba aplikasikan makeup dengan gaya Yunani. Kemudian ini saya ambil Venesia, mungkin nggak terlalu ini ya, tidak terlalu familiar, tapi saya ambil karena bedanya antara Yunani, Mesir dengan Venesia itu beda banget, gitu ya. Yunani tadi soft, Mesir itu blok banget. Nah, Venesia ini dia itu seneng banget bereksperimen, ya. Makeup itu merupakan sebuah media eksperimen buat dia, gitu. Jadi makeup merupakan media eksperimen. Jadi mau dipasang alis modelnya kayak gimana terserah dia.
Jadi antara satu dengan yang lain wanita itu nggak punya style yang standar, nggak punya style standar. Oh alis tuh harus begini, oh alis tuh harus begitu, nggak ada. Dan ini malah justru mereka berlomba-lomba untuk bereksperimen mengeluarkan ide-idenya, entah itu ide kreatif yang akhirnya booming, atau malah justru menjadi ide-ide yang aneh gitu ya. Nah, riasannya cenderung heboh dan glamor karena mungkin wanita-wanita ini senang tampil dengan karnaval ya. Venesia itu terkenal dengan karnavalnya. Tampil untuk karnaval, event karnaval, jadi makeupnya juga harus makeup karnaval. Jadi beda nanti ya ibu-ibu, bedakan antara makeup sehari-hari, makeup mau ke pesta, sama makeup karnaval, gitu ya. Jadi jangan dicampur adukan. Kalau ibu-ibu lihat sinetron Indonesia, makeup gitu ya, makeupnya artis itu kalau mau tidur coba perhatikan, tidur itu pakai alis ya, tidur pakai alis, tidur itu pakai bulu mata, iya nggak sih? Ya, iya pendak kayak seperti itu. Nah itu bisa coba kita sesuaikan makeup itu pada tempatnya, pada penempatannya. Biasa juga menggunakan face patch ya, berupa kertas, kain taffeta atau kulit yang ditempelkan pada bagian-bagian di wajahnya. Di sini mau dipasang love, di sini mau dipasang bulat-bulat, gitu ya. Atau mungkin di sini mau dipasang kayak semacam kupu-kupu. Pada di Venesia seperti itu. Salah satunya tujuannya itu untuk menutupi jerawat atau luka. Kalau dilihat dari kajian teorinya tata rias wajah, tujuan makeup yang dilakukan untuk menutupi jerawat atau luka itu termasuk ke dalam kategori makeup psychiatry. Ya, makeup psychiatry itu adalah makeup untuk menutupi luka atau cacat pada wajah. Nah, kalau geriatri beda lagi. Geriatri itu makeup buat yang wanita lansia, wanita yang lanjut usia tetap mau makeupan, tapi yang cocok pakai dengan umurnya itu yang seperti apa. Nah, itu beda lagi. Ternyata banyak ya. Ternyata sangat banyak jenis-jenis makeup itu, dan kalau mau dipelajari itu sebenarnya menyenangkan, ya, menyenangkan sekali. Jadi kita coba-coba, kita belajar sendiri, apalagi sekarang banyak banget tutorial atau IG yang bisa kita coba untuk pelajari gitu ya. Nah ini saya sekilas aja tahun 1920-an ya, 1920-an saya belum lahir. Saat itu era berkembangnya industri perfilman atau silent movie. Kalau pernah kenal sama filmnya Charlie Chaplin ya, itu zaman itu udah silent movie. Jadi hanya gerak, hanya mimik, hanya ekspresi yang bermain di situ. Makanya makeupnya menjadi semakin harus menunjukkan kenapa sih orang ini lagi ngapain sih gitu. Orang ini lagi nggak senang. Jadi alisnya dibikin seperti orang yang nggak suka gitu, cenderung mengernyit, kemudian tipis, atau yang jahat, wanita-wanita yang dianggap jahat itu mungkin alisnya tebal dan tipis. Ini di sini bentuknya masih belum nggak. Kalau kita mau sesuaikan dengan kajian teorinya tata rias wajah, ini jauh dari jauh dari kata baik gitu ya. Riasan matanya cenderung gelap dan dramatis itu karena makeup televisinya ini makeup hitam putih. Jadi makeup hitam putih itu juga kita harus menonjolkan bagian-bagian yang bisa mengekspresikan diri kita, gitu ya. Lanjut ke 1940-an, zaman ini pada eranya Perang Dunia Kedua sedang berlangsung. Zamannya Perang Dunia Kedua, ini antara Jepang dengan sekutu. Jadi sekutu itu banyak, mulai Amerika, kemudian ini belajar sejarah ya. Saya nggak seberapa paham, tetapi saat itu Perang Dunia Kedua itu yang berperang itu antara Jepang dengan sekutu. Itu di situ ada Amerika, ada Inggris, ada saya enggak ini ya. Itu mereka dikatakan Perang Dunia Kedua, jadi heboh banget saat itu ya. Kita belum lahir, saya belum lahir dan tidak tahu seperti apa, hanya tahu ceritanya. Saat Perang Dunia Kedua ternyata tidak membuat industri kosmetik itu mati, ya. Industri kosmetik itu tetap berjalan, saat itu sudah ada. Dan Amerika Serikat
itu justru menganjurkan penggunaan lipstik yang berwarna merah menyala. Ya, merah menyala. Jadi kalau ngelihat film-film di zaman Perang Dunia Kedua itu wanita-wanitanya cenderung make up-nya seperti yang ada pada di gambar ini. Jadi wanitanya itu kelihatan tegar, kemudian dengan lipstiknya yang merah menyala itu menggambarkan semangat mereka. Gitu. Jadi harapannya dengan warna lipstik yang seperti ini semua orang itu menjadi semangat gitu ya. Kemudian sekarang tadi kita sudah bermain ya, sudah melihat dari Mesir kuno, kemudian Yunani kuno, juga berikutnya tadi ada yang dari era 20-an, kemudian 40-an. Sekarang kita mau beranjak ke tahun 2020. Nah, tahun 2020 sekarang bulan September ya. Tinggal berapa bulan lagi? September, Oktober, November, Desember, tinggal 4 bulan lagi. Kok ngomongin 2020 di saat era seperti di saat tinggal 4 bulan lagi. Oke, kita lihat ya. Di tahun 2020 pada awal tren kecantikan 2020 diprediksi bukan peramalan ya, bukan ramalan tukang ramal ya, tetapi diprediksi 2020 itu make up-nya playful ya. Make up playful itu apa sih ya? Make up playful itu hidup ya, mau pakai warna aja, warna pastel, warna warna. Nah itu biasanya kita eyeliner warna hitam, maka di makeup di tren kecantikan 2020 ini itu bisa jadi eyelinernya itu warna neon. Warna neon itu apa sih? Warna neon itu seperti apa? Hijaunya seperti menyala gitu ya. Nah, kemudian pakai warna biru, pakai warna kuning, sah-sah aja. Karena lipstiknya juga menggunakan lipstik yang merah merona, ada highlighternya tetap dengan makeup yang sudah tadi, highlighternya harus nature di sini supaya makeupnya tadi, makeup matanya itu, highlighter itu bagian-bagian yang biasanya diberikan pencerahan seperti di daerah hidung, kemudian bagian bawah mata, kemudian dagu, dan di daerah serta ini. Ya, oke. Ini di awal tahun. Kemudian fokus perawatannya itu karena adanya masa pandemi, fokus perawatannya itu menjadi berubah ya. Akhirnya kita kena SFH, gitu ya. Akhirnya kita kena WFH, jadi akhirnya di rumah, kerjanya di rumah, lewat online, lewat daring, ibu-ibu mungkin stres, ibu-ibu mungkin puyeng dengan daring ini, online ini, tapi ada beberapa orang yang bekerja di rumah tetap, gitu. Jadi bisa melalui seperti saat ini, lewat Zoom, lewat Meet, dan semacamnya. Nah biasanya bagian yang akan terlihat sekali itu adalah bagian daerah mata. Oke, saya lanjutkan ya, karena waktunya juga sudah mau selesai. Ini ada berdasarkan survei produk kosmetika yang laku pada saat ini di tahun 2020 itu ternyata yang laku itu yang laku di pasaran itu adalah krim perawatan kulit ya. Kalau nanti bisa dicek ya, yang sekarang laku itu krim perawatan kulit karena orang-orang cenderung di rumah, cenderung stay di rumah, dia mau merilekskan kulitnya, mau menenangkan kulitnya. Kalau biasanya sehari-hari selalu make up-an, begitu WFH, SFH, ya sudah no make up aja gitu. Tapi jangan sampai begini, saya memberikan masukan, jangan sampai kalau nggak di rumah, dalam artian berarti nggak perlu pakai make up ya, nggak perlu pakai
apa-apa, polosan habis mandi udah gitu ya. Enggak. Jadi ini tetap bisa kita lakukan perawatan. Kalau mau tidur bisa pakai kalau yang alami ya, senang yang alami, nature. Kalau mau tidur bisa pakai minyak zaitun. Terus kalau bangun bisa pakai lemon untuk dipakai di seluruh wajahnya. Nanti akan membuat wajah menjadi lebih lembab dan lebih cerah. Next ya. Ini adalah makeup yang akhirnya harus dilakukan di era pandemi ini, di SFA ini. Tapi yang menjadi titik berat, menjadi catatan, ternyata makeupnya itu karena udah pakai masker, harus pakai masker, itu makeupnya itu harus tajam di daerah mata. Ya, harus tajam di daerah mata. Entah itu alisnya, entah itu eyeshadow-nya, entah itu eyelinernya, gitu ya. Itu bisa ditambahkan di sini, gitu ya. Kalau lipstick mungkin karena ketutupan masker, ya udahlah pakai lip tint aja gitu, itu enggak masalah gitu. Tapi kalau ntar suatu saat ada suatu saat gitu dia harus membuka maskernya, ya monggo. Kalau yang nyaman dengan without lipstick nggak apa-apa. Tapi kalau yang nggak nyaman, ya pakailah mungkin berarti maskernya itu harus sering-sering diganti gitu ya. Kalau standarnya sih 4 jam sekali harus ganti masker itu ya. Berikutnya kita lanjutkan. Ibu-ibu atau mbak-mbak, ayo kita bisa belajar membuat alis ya. Kalau megang pensil atau megang bolpen ya, perhatikan step pertama. Ini step pertama. Step pertama bikin alis itu ada di bagian luar hidung kita. Bagian luar hidung kita naikkan ke atas, itu merupakan ujungnya alis, gitu ya. Kemudian mau bikin puncaknya di mana sih? Oh saya kok bingung ya. Kalau terlalu saya bikin kok kadang terlalu ke belakang, terlalu mundur, jatuhnya kayak mata kita turun, alisnya turun. Nah, kita ambil daerah terluar dari cuping hidung, kemudian kita tarik ke daerah mata. Nah, pada saat mata kita lurus, itu sepertiga bola mata kita yang paling bagian luar itu merupakan patokan untuk menentukan di mana letaknya puncak atau pucuk dari alis kita. Ya, itu dikasih titik. Jadi tadi titiknya 1 di sini, kemudian yang kedua di sini, yang ketiga gimana caranya? Ya, ini yang ketiga kita bisa ambil dari cuping hidung ini ya, cuping hidung terluar, kemudian bagian mata terluar ya, bagian mata terluar, dan ini kita tarik, ini merupakan ya, ini merupakan ujungnya ujungnya gitu ya. Tersulit ya dalam melakukan makeup itu adalah membentuk alis gitu ya. Karakter orang berbeda-beda. Ada karakter orang menjadi sedih karena bentuk alisnya. Ada karakter orang menjadi karena bentuk alisnya bentuk alisnya tinggi dan hanya 1 garis, akhirnya menjadi dia kesannya jahat, kesannya jadi galak. Itu dalam artian bahwa alis itu bisa membentuk kesan karakter seseorang. Sudah paham sampai sini ya? Nanti kalau ada yang nggak ngerti, ada yang saya mau nanya, Bu, saya mau ini dong, minta mungkin diajarin gimana sih caranya membentuk alis dengan titik-titik tadi, itu monggo silakan, nanti kita bisa berdiskusi, atau mungkin nanti mau tanya-tanya, monggo bisa, insya Allah kalau ada waktunya saya layani ya. Ini ya ibu-ibu bisa lihat, dan mbak-mbak ini di depan sini ini ada 4 orang gadis ya, 4 orang gadis ya. Ini cantik mana menurut kalian sih gitu ya. Ini bisa kita lihat dari keempat ini berbeda-beda. Ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang kulitnya kemerahan ya. Kemudian juga ada yang kulitnya bule ya, putih gitu ya. Nah, menurut kalian yang mana yang cantik? Nah, ini kalau kita ngomong tentang yang mana yang cantik, maka akan ada standar yang orang lain bikin gitu ya. Ada standar yang
yang terkondisikan bahwa oh orang kulitnya putih itu cantik, oh orang kulitnya hitam itu jelek gitu ya, oh orang yang negro itu nggak cantik. Jangan salah, kalau kita lihat ya, Miss Universe yang baru aja itu kemarin dari Afrika kalau nggak salah ya, itu kulitnya hitam, rambutnya nggak panjang, rambutnya pendek. Jadi kalau ada standar wanita cantik itu kulitnya putih, rambutnya panjang, itu ternyata terpatahkan dengan media kemarin tentang beauty pageant ya. Di situ saya lupa namanya ya, si wanita Afrika itu yang berkulit gelap itu ternyata yang menjadi winnernya. Jadi sebenarnya cantik itu cantik itu relatif. Cantik itu tidak ada hal baku yang bisa dijadikan standar orang dikatakan cantik. Nah, ini yang berbahaya buat kita para wanita, para gadis. Beauty standard. Kalau ngelihat gambar di sini ya, gambar di sini tuh beauty standard itu orang kulit hitam ya, no hair ya, tanpa rambut gitu, botak. Terus kulitnya dikasih cat atau kapur atau apa itu ya, pokoknya menjadi putih. Nah, ibu-ibu, mbak-mbak ya, tolong jauhkan mindset seperti itu dari otak kita. Ya, kalau kulit kita hitam, ya nggak usah lah pengen jadi putih, gitu ya. Kalau kulit kita putih loh, kalau orang Amerika, orang-orang bule-bule, itu malah justru dia melakukan tanning buat membuat kulitnya menjadi coklat kehitaman. Ya, nah makanya di sini beauty standard itu pertanyaannya, siapa yang bikin beauty standard ini? Kemudian kenapa ada beauty standard? Apakah harus wanita yang putih berambut panjang itu yang menjadi cantik? No, enggak ya. Itu tidak seperti itu. Itu bisa kita bisa ambil sisi lain dari diri kita, ambil sisi lain dari apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita itu. Kita harus yakini bahwa kita semua adalah wanita yang cantik. Nah, bagaimana cara membuat cantiknya? Sudah ada aturannya sebenarnya, aturan-aturan di entah kalau mau coba kita melihat di Al-Quran atau mungkin kita mau lihat di hadis, di dalil-dalil, di hadis-hadis, ada loh perempuan cantik itu seperti apa sih? Tidak harus bukan dari sisi fisiknya saja gitu ya. Itu seperti itu. Kalau kita lihat menurut standar kecantikan, ini ada ukuran-ukuran, ada penggaris dan semacamnya. Menurut KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Standar itu adalah ukuran yang dipakai. Ya, sedangkan kecantikan adalah keelokan tentang wajah dan kemolekan. Jadi kalau mengatakan standar kecantikan adalah patokan yang dijadikan untuk mengukur kecantikan atau keelokan seseorang. Nah ini ya, yang kita harus jangan sampai terpaku pada standar kecantikan yang beredar saat ini ya. Oke, ini cantik menurut media, itu kurus langsing putih berambut lurus hitam panjang modis dan sebagainya, itu kelihatan sekali di televisi gitu ya, kelihatan sekali di mungkin media-media gitu. Kemudian kontes kecantikan juga seperti itu. Ya mulai sekarang ya, kita jangan jadikan itu sebagai standar kecantikan untuk diri kita. Ya, kalau kulitnya hitam nggak usah diputihkan, kalau kulitnya putih nggak usah bingung mau diapakan lagi, kalau rambutnya keriting nggak usah bingung mau di bonding gitu ya atau semacamnya. Jadi jauhkan hal-hal tersebut dari pikiran kita. Apa sih yang membuat mereka tampak cantik ya? Sebenarnya di sini saya mau ada apa namanya? Ada interaktif dengan ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian, tetapi mungkin karena batasan waktu ya. Ini yang membuat mereka cantik itu kadang-kadang ini lagi trennya Koreaan ya, lagi trennya Koreaan. Pengennya putihnya, tubuhnya cantik, wajahnya cantik, mulus, glowing gitu ya. Padahal kulitnya itu hitam. Nah, ya hati-hati. Terus cantik glowingnya orang Korea itu karena apa? Dilihat dulu.
Apakah mereka karena memang rajin merawat tubuhnya, apakah mereka rajin untuk melakukan treatment buat kecantikan tubuhnya, apakah dia melakukan oplas atau semacamnya. Jadi jangan hanya melihat drakor-drakor yang wih kok cantik ya, Song Hye Kyo kok cantik ya. Oh, Song Hye Kyo saya tahu ya. Ya 1-2 lah tahu lah. Kalau yang lain-lainnya udah nggak tahu. Kalau Song Hye Kyo atau mungkin siapa itu masih tahu, tapi kalau yang lain-lain sudah nggak tahu. Kalau mau ngomong tentang siapa yang penyanyi-penyanyi sekarang ya saya mungkin bukan eranya, jadi tidak paham dengan itu gitu ya. Konsep cantik ya, kalau ibu-ibu mau harus menjaga kesehatan yang pertama, yang kedua harus menjaga penampilan. Kesehatan itu yang pertama olahraga rutin ya ibu-ibu, minimal itu paling tidak bangun tidur itu kita menggerak-gerakkan tubuh kita ya, olahraga, kemudian minum air putih yang banyak, jangan biasakan minuman yang ada rasanya. Misalnya saya nggak bisa minum air putih, saya harus teh manis, saya harus sirup, saya harus jus, saya harus macam-macam deh. Karena air itu sangat dibutuhkan untuk tubuh kita, gitu ya. Tidak hanya air putih sih sebenarnya. Air itu bisa ada di dalam buah-buahan, bisa ada di dalam sayuran. Itu bisa dalam satu hari kita butuh berapa liter air, itu bisa didapat dari air minum dan sayur, kemudian juga buah-buahan. Jangan lupa tidur cukup ya. Yang suka nge-games atau buka Facebook atau buka IG tengah malam, mulai sekarang tolong waktunya diatur. Tidur itu 8 jam, paling enggak 6 jam lah. 6 jam waktu kita untuk tidur. Ya, dijaga untuk bisa tenang, rileks, itu akan membuat kita menjadi jauh lebih cantik. Postur tubuh ya, bagaimana cara kita berdiri, bagaimana cara kita duduk, bagaimana cara kita berjalan, itu juga mempengaruhi kecantikan seseorang. Relaksasi ini salah, maaf ya. Relaksasi itu kita tenangkan pikiran, tenangkan hati, tenangkan jiwa raga. Jangan sampai kita kebanyakan pikiran yang membebani kita sehingga akhirnya kalau keluar rumah matanya itu hitam ya, bawah matanya, kantung matanya hitam, kemudian kayak seakan-akan kayak ada kepikiran gitu, kayaknya berat banget, kayaknya habis ini ditagih hutang sama sini dan semacamnya. Oke, lanjut saya percepat ya. Ada penampilan, merawat kecantikan, riasan rapi, segar dan tidak berlebihan. Ini sudah tahu semua ya. Saya hanya merimen saja. Oke, yang terakhir ya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, maka niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Jadi ibu-ibu, mbak-mbak, tolong apa yang sudah diberikan Allah kepada kita itu tolong dijaga ya. Jadi tidak hanya dirawat ya, tidak hanya kita sudah dapat ya, tapi kemudian nggak dijaga, nggak dirawat. Nah itu yang bisa misalnya kulit kita menjadi kusam, kulit kita menjadi tidak sehat, tidak segar. Itu yang harus kita syukuri tentang apa yang sudah kita miliki. Kulit kita hitam ya wes lah, tapi yang penting dibersihkan, rajin rajin untuk merawat supaya tidak kelihatan kusam. Kemudian be your own kind of beauty, you are beautiful ya. Di sini ada banyak garis-garis cantik dari Diajeng gitu ya. Garis-garis cantik dari Diajeng, mereka punya kecantikan yang berbeda-beda gitu ya. Punya kecantikan yang beda-beda, ada yang secara fisik memang dia cantik, tinggi, langsing, ada juga yang kecil tapi manis cantik gitu ya. Ada juga yang dia kelihatan cantik karena dia smart. Kelihatan pintar, cerdas. Jadi cantik itu tidak hanya melulu tentang fisik, gitu ya. Oke, yang terakhir buat saya, dari saya, tampilkan gaya riasan personal yang membuat dirimu nyaman. Nggak usah ikut-ikutan yang namanya tren. Ya, kalau tren di sini tren satu dengan yang lainnya sama, semuanya sama semua, itu bisa menghasilkan semacam kayak nggak ada yang spesial gitu ya. Jadi tampilkan gaya riasan personal yang membuat kamu nyaman. Mau pakai ini kamu ngapa-ngapain enak, nyaman. Mau pakai itu oke, saya tampil begini ya inilah saya gitu. Itu akan membuat kamu cantik dari
dalam maupun dari luar diri kampus, dari luar diri ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian. Oke, ini adalah sedikit ulasan dari saya mengenai tren dan kecantikan wanita ya, wanita dan tren kecantikan. Jadi tetaplah menjadi diri kita sendiri, tetapi tidak lupa untuk merawat diri, merawat tubuh, merawat penampilan baik dari sisi kesehatan maupun dari penampilan. Oke, berikut terima kasih, saya kembalikan waktunya kepada Bu Uke sebagai moderator. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Yanti atas paparan yang sangat menarik. Jadi perlu diperhatikan bagi kita semua, ternyata cantik itu nggak hanya dari wajah, nggak hanya dari penampilan fisik, tapi juga cantik itu selain sudah dikodarkan, sudah ditakdirkan oleh Allah, kita juga perlu mensyukuri. Bentuk kesyukuran kita harus merawat, nggak hanya wajah yang dirawat, tapi juga tubuh kita. Nah, itu adalah cantik yang sebenarnya. Jadi tidak perlu mengikuti tren yang memang mungkin kurang cocok untuk kita. Nah, jika melakukan perawatan wajah, jangan lupa memilih kosmetik yang aman dan sehat. Nah, tentunya kita juga harus tahu ya mana make up yang atau kosmetik yang baik dan sehat, yang aman untuk kita pakai. Nah, dari mana kita bisa tahu itu? Tentunya dari komposisi yang tertera pada produk kosmetik yang kita pakai. Produk kosmetik yang baik itu pasti akan mencantumkan komposisi yang digunakan untuk membuat produk itu. Nah, tentunya dari komposisi untuk membuat produk kecantikan itu pasti ada yang aman untuk dipakai dan ada yang berbahaya untuk dipakai. Nah, itu semuanya sudah diramu, sudah dikonsep sedemikian rupa oleh pabrik sehingga harusnya aman untuk kita pakai. Nah, untuk mengetahui bahan apa saja sih yang aman untuk kita pakai, nah ini akan ada materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Bapak Tohari. Akan saya bacakan untuk CV beliau agar kita lebih kenal siapa Bapak Tohari. Nah, materi kedua kita berjudul Bahaya Zat Kimia Aditif dalam Kosmetika bagi Kesehatan. Pemateri kita adalah Bapak Muhammad Hamim Tohari, ST. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 26 Januari tahun 1977. Pendidikan terakhir beliau adalah S1 Teknik Kimia dari UPN Veteran Jawa Timur. Pekerjaan beliau saat ini adalah owner dari PT Prosaga Prakarsa Gempita. Beliau juga praktisi teknik kimia, beliau juga menjadi dosen luar biasa, dan kemudian beliau juga meneliti tentang kosmetika herbal. Beliau pernah bekerja di PT Kujang United Catalyst sebagai senior operator, kemudian di PT Sidobangun Plastic Factory sebagai QA manager, kemudian juga di PT Hasta Gemilang sebagai R&D manager, dan di PT Reka Family sebagai R&D manager. Dengan pengalaman pekerjaan yang banyak, akhirnya saat ini beliau mengelola sebuah usaha mandiri, yaitu PT Prosaga Prakarsa Gempita. Baik, kepada Bapak Tohari kami persilahkan untuk menyajikan materinya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Uke Maharani atas kesempatannya yang diberikan pada kami. Jadi ibu-ibu, mbak-mbak sekalian, dalam kesempatan siang hari ini saya akan share informasi tentang bahaya zat kimia dalam kosmetika bagi kesehatan. Tentunya tadi sudah sempat diulas bagaimana tren atau yang lagi digandrungi oleh kaum wanita saat ini. Jadi harapannya kami dalam share bahan zat kimia yang dijadikan aditif dalam kosmetik, kita bisa lebih bijaksana, lebih waspada terhadap komposisi-komposisi kosmetika. Jadi perlu kita pahami adalah definisi kosmetika, yaitu bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh. Ya, bagian luar tubuh itu ada epidermis, kulit, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi, dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memberi tubuh pada kondisi baik. Definisi BPOM 2013. Oke, jadi itu definisi kosmetika. Ya. Adapun zat aditif adalah bahan ya yang dengan sengaja ditambahkan dalam suatu produk dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa, tekstur, aroma, daya simpan, daya guna. Jadi sengaja ditambahkan zat aditif untuk menambahkan cita rasa. Kalau itu memang suatu contoh produk makanan, jadi mau cita rasa asam, mau cita rasa manis, dan lain sebagainya. Tekstur, jadi bagaimana tekstur itu menjadikan sebuah baik makanan maupun produk kosmetika menjadi lebih eye catching, lebih menarik, dan lain sebagainya. Demikian pula aroma. Aroma juga ditambahkan supaya memenuhi fungsinya, kalau memang itu penghilang BB atau mungkin bau mulut sebagai membran mukosa dan sebagainya. Kemudian untuk daya simpan, ya, bagaimana tentunya sebuah produk itu tidak, yang pertama adalah dalam proses selling, pemasaran, itu tidak langsung terbeli oleh konsumen. Nah, bagaimana daya simpan di outlet-outlet itu dalam sekian hari, sekian minggu, sekian bulan itu tahan, nah itu perlu ditambahkan aditif. Ya. Kemudian pun setelah dibeli oleh konsumen atau dalam hal ini end user, itu belum tentu juga langsung sekali pakai habis. Ya. Suatu contoh misalnya makeup dekoratif, tentunya tidak langsung tiap hari dipakai kan, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yanti, masa mau tidur aja makeup full color misalnya, enggak kan tentunya ya. Jadi setiap ada event-event entah pesta, entah event-event tertentu, nah itu kan kadang ya belum tentu 2 hari sekali, belum tentu seminggu sekali, dan lain sebagainya. Maka itu diperlukan zat aditif untuk memperpanjang atau memperpanjang daya simpan dari produk kosmetik tersebut. Kemudian daya guna. Nah, daya guna ini bagaimana kosmetik itu bisa sesuai performanya. Kalau memang itu bersifat untuk pemutih supaya bisa memutihkan, nah itu perlu zat aditif. Ya. Tentang bagaimana zat aditif yang aman nanti di belakang dijelaskan. Ya. Demikian tentang zat aditif. Nah, ada berbagai macam ya zat aditif dalam kosmetik. Dalam hal ini adalah zat aditif kimia. Jadi sesuai jarum jam, searah jarum jam ada merkuri, ada hidrokinon, ada metanil yellow sebagai pewarna, rodamin B juga sebagai pewarna, kemudian aluminium, nah ini biasanya dalam bentuk aluminium oxide, ini biasanya sebagai filler dalam bedak, nah, kemudian ada sodium lauryl sulfat, nah ini sebagai aditif untuk pembersih muka sehingga memberikan kesan kesan keset gitu ya, kesat. Kemudian paraben, nah ini banyak macamnya, ada metil paraben, ada
propil paraben, ini lebih bersifat pada pengawet atau daya simpan tadi. Kemudian isopropil alkohol, ya, atau bahasa marketingnya itu IPA, isopropil alkohol, ini biasanya sebagai aditif untuk pembersih. Kemudian ini ada etanol amin, biasanya digunakan sebagai emulsifier, jadi untuk melarutkan, menggabungkan antara fase minyak dengan fase air. Kemudian asam retinoat, nah ini sebagai biasanya anti akne atau anti jerawat. Namun enggak semuanya akan saya jelaskan satu persatu, tentunya dengan durasi waktu yang dipikirkan pada saya terbatas. Nah ini merkuri. Nah ini visualisasi merkuri adalah logam cair, dan memang dia logam tapi cair. Jadi umumnya kita orang awam kan kalau logam itu padat, pejal, keras dan lain sebagainya. Tapi merkuri ini bentuknya memang liquid, cair. Ya. Nah ini visualisasi dari rupinon, serbuk putih, kristal putih. Nah ini asam retinoat, ya, serbuk kuning, kemudian rodamin sebagai pewarna. Nah ini ada paraben dalam bentuk baik propil paraben maupun metil paraben, serbuk putih. Nah ini kandungan beberapa di antara sekian puluh kandungan zat berbahaya pada kosmetik. Nah ini. Lah, penggunaan merkuri ibu-ibu dan bapak sekalian sebenarnya adalah untuk apa ya? Mengekstrak emas. Jadi kita lihat ini adalah proses pendulangan emas di pendulangan tradisional ya. Jadi emas yang tergabung dengan lumpur ya, dengan pasir dan endapan-endapan lain itu diserap oleh merkuri atau Hg atau raksa ya namanya. Jadi ada merkuri, ada Hg, ada air raksa, sama saja itu. Nah, kemudian setelah diikat oleh air raksa, ya, jadi yang terikat di sini adalah emasnya saja, lumpur, pasir itu enggak. Nah, kemudian dipisahkan antara air raksa dengan pasir dan sebagainya. Nanti air raksanya atau merkurnya dipisahkan lagi antara emas dan air raksa. Penggunaan sebenarnya untuk industri itu untuk itu sebenarnya, untuk merkuri. Nah, ini sangat beracun sekali bagi tubuh ya, dan dapat menyebabkan kerusakan permanen. Ya, nanti di belakang saya jelaskan mekanismenya bagaimana. Kemudian zat yang ampuh memutihkan kulit dalam waktu singkat serta menghambat pembentukan melanin kulit. Jadi ini ampuh memang ya, sangat ampuh untuk membersihkan atau membuat kulit menjadi putih dalam waktu singkat. Nah, ciri-ciri kosmetika mengandung merkuri ya. Yang pertama tidak homogen. Tidak homogen itu dalam artian kalau kita diamkan dalam beberapa waktu itu akan terpisah atau ada dua atau lebih komponen yang terpisah. Misalnya di atas itu minyak, wujud minyak yang bening, kemudian di lapisan kedua endapan putih atau kuning kalau ini. Nah, di bawahnya lagi ada endapan yang lebih warnanya mendekati warna merkuri tadi. Nah, kenapa tidak homogen, ibu-ibu dan bapak sekalian? Karena memang dari sisi karakter kimia, fisika daripada raksa itu adalah densitasnya atau berat jenisnya lebih berat dari yang lain. Jadi dia itu tidak bisa teremulsikan oleh fase minyak maupun fase air. Jadi dia akan mengendap. Nah ini. Jadi hati-hati kalau istilahnya memilih kosmetik atau sudah pernah membeli kosmetik kok ternyata didiamkan itu kok mengendap, tidak homogen. Nah ini perlu waspada. Dan kemudian lengket. Jadi lengket hampir mendekati apa ya, bisa mentega atau bisa margarin gitulah. Jadi memang lengket ini memang disengaja karena memang untuk sebenarnya untuk menyiasati bahwa agar raksa ini, merkuri ini tidak mengendap, makanya didesain lengket. Tapi namun demikian tidak bisa disiasati karena memang secara fisik, secara kimia, memang Hg ini lebih berat. Di
engineer, direkayasa apapun, kalau dia digabungkan dengan fase minyak dan fase cair, pasti akan mengendap. Nah, kemudian umumnya warnanya mencolok, ya. Dan kemudian penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri itu tidak menimbulkan jerawat, ya. Kemudian menimbulkan iritasi dan kemerahan bila terkena sinar matahari. Jadi dia bersifat abrasif terhadap epidermis, kulit bagian luar. Nanti di belakang dijelaskan masalah penampang kulit. Nah, karena epidermis tergerus, maka yang timbul ada kulit lapisan kedua. Yang notabene ini lebih sebenarnya lebih sensitif dari sinar matahari. Maka kalau terkena sinar matahari, ya iritasi dan kemerahan itu tadi. Kemudian kulit berubah putih dalam waktu singkat. Ya, rata-rata produk yang menggunakan kandungan merkuri itu tidak lebih dari 2 minggu sudah memunculkan penampakan perubahan menjadi putih. Ya, jadi itu berbanding lurus dengan kadar merkuri yang digunakan. Semakin besar kadar merkuri, maka semakin cepat proses pemutihan. Bisa mungkin barangkali 3 hari sudah putih dan lain sebagainya. Kemudian pori-pori mengecil, ya. Jadi pori-pori mengecil ini bukan memang pori-porinya kemudian mengecil, enggak, tapi memang proses abrasi terhadap epidermis tadi sehingga seolah-olah tidak kelihatan pori-porinya, ya. Nah, terasa panas, ya, bisa dites awal mungkin terasa panas bila dioleskan di kulit lengan, terasa panas, gatal dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada bau khas logam. Jadi bau khas logam merkuri itu kelihatan nyolok dan itu biasanya disiasati oleh pabrikan, bukan pabrikan ya, peracik lah. Rata-rata biasanya bukan pabrik, peracik biasanya yang memproduksi kosmetik mengandung merkuri ini. Itu disiasati dengan memberikan aroma yang kuat. Jadi diberi parfum yang mencolok. Ya, untuk menyiasati agar bau khas logam itu tidak terasa. Nah, selanjutnya hidroquinon. Ya. Jadi hidroquinon sebenarnya masih bisa digunakan. Cuman harus yang pertama pengawasan dokter. Nah, dan kemudian penggunaannya dibatasi. Ya, hidroquinon ini juga bersifat memutihkan kulit, ya, memutihkan kulit. Dan rata-rata, ya, rata-rata orang itu sekali datang ke dokter, kemudian kebetulan dokter itu punya resep semacam, ya mungkin dia racikan dokter itu sendiri ya formulanya. Nah itu akan selamanya pakai itu, padahal yang benar tidak demikian. Jadi setelah menggunakan secara periodik sekian waktu, kita harus konsul lagi, ya, karena memang yang namanya resep dokter itu ya sama kayak obat lah, ada kalanya dosis itu dikurangi, ada kalanya dosis itu ditambah sesuai dengan kebutuhan bagaimana perkembangan treatment terhadap kulit kita. Nah, kemudian hidroquinon ini juga tidak boleh terpapar matahari, ya, karena sifat bahan kimia ini adalah bisa teroksidasi dengan adanya sinar matahari, ya. Ketika menggunakan tidak boleh terpapar sinar matahari. Demikian pula untuk penyimpanan harus disimpan dalam suhu dingin, ya, di dalam refrigeran, ya, untuk menghindari proses oksidasi itu tadi. Ya. Nah, selanjutnya asam retinoat. Ya. Asam retinoat merupakan metabolit vitamin A yang masuk dalam ini, ya. Kemudian dapat digunakan sebagai terapi utama anti akne. Jadi flek-flek hitam, kemudian kerusakan kulit akibat sinar matahari dan lain sebagainya, ini biasanya menggunakan asam retinoat. Kemudian asam retinoat ini memiliki efek menipiskan stratum corneum, yaitu bagian dari lapisan kulit juga. Nah, dapat mengakibatkan kulit kering dan rasa terbakar. Jadi ibu-ibu sama mbak sekalian, karakteristik asam dimanapun, ya, itu
bersifat abrasif. Ya. Jadi kalau kita gambaran analogi secara sederhana, ya, asam klorida, mungkin yang kita paham HCl, atau mungkin yang kita biasa kita gunakan untuk pembersih keramik, nah itu asam, ya. Ini sama karakteristik asam itu di mana-mana adalah abrasif. Ini mengakibatkan kulit kering dan rasa terbakar. Ya. Dia bersifat abrasif, bersifat mengikis dan lain sebagainya. Nah, kemudian rodamin, ya, zat pewarna sintetis, ya, yang biasa digunakan pada tekstil atau kertas. Ya. Dalam kosmetik biasa ditemui pada produk-produk lipstik. Nah, meningkatkan daya tarik, ya, menjadi eye catching karena memang warnanya menarik, ya, konsumen akan tertarik. Nah, rodamin ini sebenarnya komposisi utama adalah timbal Pb, ya, timbal, ya, salah satu logam berat yang sangat berbahaya juga. Nah, tadi udah disinggung oleh Bu Yanti bahwa era Cleopatra pun sebenarnya sudah menggunakan timbal. Nah, tidak tahu apakah zaman sekarang di era industrialisasi ini terinspirasi oleh itu apa gimana, nah, sehingga menggunakan rodamin ini untuk campuran kosmetik. Selanjutnya paraben, ya, saya jelaskan di awal ada dalam bentuk propil paraben atau metil paraben, ya, adalah pengawet yang umum digunakan di industri kosmetik dan produk pembersih sampo, sabun, deodoran, pelembab, tabir surya, lipstik, dan maskara. Adalah beberapa contoh produk yang sering sekali mengandung paraben. Jadi ini fungsinya adalah sebagai pengawet, bagaimana daya simpan produk ini bisa bertahan, ya, tentunya ada pengawet yang menggunakan paraben ini. Meski umumnya ditentukan dalam kosmetik, pemakaian produk paraben ini tetap harus diperhatikan, ya. Karena sekali lagi, ya, metil paraben maupun propil paraben ini senyawa kimia yang tentunya bersifat alergenik, bisa menimbulkan alergi bagi mereka-mereka yang secara ini tidak cocok, ya. Nah, ini penampang kulit. Jadi epidermis yang tadi dikikis baik oleh hidrokinon, oleh merkuri. Nah, ini lapisan, makanya akan kelihatan mereka yang treatment menggunakan ini cepat putih, kemudian kelihatan kulitnya tipis tanpa pori, kemudian apa ya? Ya, bening sampai kelihatan pembuluh darah di balik kulit itu kelihatan. Nah, ini. Nah, dengan menipisnya lapisan epidermis ini, nah, tidak menutup kemungkinan material asing termasuk raksa, Hg, merkuri, kemudian Pb maupun hidrokinon itu melakukan penetrasi terhadap kulit masuk ke dalam tubuh dalam peredaran darah. Nah, ini susunan tabel periodik bagaimana ini Pb ini rodamin, kandungannya adalah ini Pb, kemudian raksa ini Hg. Nah, ini logam berat semua ini. Ya, ketika masuk ke dalam kulit dan ikut dalam aliran darah, nah, yang terjadi adalah proses ini Bapak Ibu sekalian atau Ibu-ibu dan Bapak sekalian. Nah, saya memberi analogi dengan proses korosi pada besi. Ya. Besi itu awalnya keluar dari fabrikasi itu metalik, bersih, dan lain sebagainya. Nah, setelah terjadi kontak dengan lingkungannya yang notabene suasananya macam-macam, ada asam, ada basa, dan lain sebagainya, terjadi korosi. Nah, demikian pula, ya, logam-logam yang di awal tadi saya sebutkan sebagai aditif di kosmetik, ya, yang namanya Pb, yang namanya Hg, itu juga bisa terjadi proses oksidasi. Ya, oksidasi itu Ibu-ibu dan Bapak sekalian secara harfiah, secara sederhananya adalah pembusukan, ya, pembusukan logam. Lah, itu tidak menutup kemungkinan terjadi dalam tubuh kita. Ketika
terjadi penetrasi masuk dalam aliran darah, kemudian beredar di seluruh tubuh, karena memang seluruh tubuh kita, intinya seluruh tubuh kita itu adalah dialiri dengan aliran darah, baik pembuluh-pembuluh kecil maupun pembuluh-pembuluh besar, ya, kecuali rambut dan kuku mesti ada aliran darah. Nah, di dalam darah dia kontak dengan lingkungannya si logam berat ini, sehingga yang terjadi adalah proses oksidasi ini. Jadi pada umumnya ya dermatologis atau ahli kulit ya menjelaskan ya pokoknya menyebabkan kanker, kemudian penyakit di ginjal, entah itu gagal ginjal atau di kulit sebagai kanker kulit atau di janin sebagai peluruh, menyebabkan abortus, menyebabkan keguguran dan lain sebagainya. Tapi pada intinya adalah kalau didetailkan prosesnya adalah demikian. Jadi terjadi proses pembusukan ya di dalam darah, dia kontak dengan ya yang namanya di dalam tubuh itu kandungan minimal adalah protein. Nah, protein itu tidak lepas dari asam amino. Asam amino itu bersifat asam. Nah, ini bereaksi dengan yang namanya Pb, bereaksi dengan Hg, yang terjadi adalah gangguan ini. Jadi ini sebagai masukan dari sisi ilmu ke teknik kimiaan, bagaimana mekanisme terjadi bahayanya zat aditif kimia pada kosmetik. Dan salah satu contoh ya visualisasi akibat daripada penggunaan kosmetik yang kita lepas kontrol. Nah, kemudian ciri-ciri kosmetik berbahaya ya. Saat pakai kulit tampak putih pucat, hasil yang dicapai cepat dan instan. Kemudian kulit memerah saat kena sinar matahari ya. Kemudian timbul sifat edik, ketergantungan. Jadi kalau kita tidak memakai kosmetik itu ya akan amburadul lagi. Artinya harus selalu dan selalu pakai itu. Nah, saat dihentikan maka kulit menjadi kusam, ya, timbul jerawat atau beruntusan, kulit terasa gatal, muncul flek hitam, kulit menjadi lebih sensitif dan kemerahan atau iritasi dan sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator Ibu Uga. Baik, terima kasih banyak Bapak Tohari atas materi yang telah dipaparkan. Dan saat ini kita akan masuk pada sesi tanya jawab, dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan di chat ya. Jadi bagi peserta lain yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menuliskan pada kolom chat box di layar Zoom masing-masing ya. Nah, saya akan membacakan 3 pertanyaan untuk setiap pemateri yang akan dijawab secara langsung via Zoom ini. Adapun pertanyaan selebihnya nanti akan dijawab, tetap akan dijawab ya oleh pemateri dan akan di-share melalui IG Diajeng Sursela. Bisa di-follow IG-nya untuk nanti kita ikuti jawaban yang akan di-share oleh pemateri. Nah, saya bacakan pertanyaan pertama, mungkin mohon host bisa membuka kamera bagi penanya agar kita tahu, nanti penanya juga bisa memberikan komennya ya, puas atau tidak dengan jawaban yang diberikan, dan mungkin ada pertanyaan lanjutan jika nanti waktunya masih memungkinkan. Nah, sekarang saya baca pertanyaan yang pertama. Ditujukan untuk Ibu Yanti, pemateri pertama kita. Pertanyaan dari Ibu atau Mbak Rosi Rahma dari Pagesangan. Nah, pertanyaannya adalah saat pandemi seperti ini kita pasti memakai masker. Bagaimana apabila banyak jerawat muncul ketika terlalu banyak memakai masker? Apakah ada hubungannya dengan pori-pori yang tertutup lama, sehingga pori-pori tertutup dan menumpuk bakteri-bakterinya? Nah, silahkan kepada Ibu Yanti, ini mau saya bacakan sekaligus 3 pertanyaan langsung atau 1 ditanggapi?
saya tanggapi dulu ya, Bu Ke ya. Oh, oke, baik. Oke, saya tanggapi dulu. Ini yang dari Mbak Rosi Rahma ya. Yang dari Mbak Rosi Rahma mengenai jerawat muncul saat penggunaan masker ya. Karena sekarang kita selalu menggunakan masker. Mbak Rosi Rahma udah on ya, udah on kamera ya. Mbak Rosi Rahma ini bertanya gimana sih mengatasi jerawat yang muncul karena selalu menggunakan masker. Apakah itu karena adanya karena pori-pori tertutup gitu ya? Kalau pori-pori tertutup, masker itu nggak akan membuat masker itu tidak akan membuat pori-pori tertutup, enggak, ya. Yang membuat pori-pori tertutup itu adalah bisa kosmetik gitu ya, kemudian ada jadi secara umum pori-pori itu tidak akan tertutup karena adanya masker. Nah, yang mungkin membuat jerawat itu muncul itu karena penggunaan masker ya. Penggunaan masker itu kan ada temponya, ya. Ada temponya, kemudian juga harus sering-sering diganti. Kemudian jangan karena ini sedang saat pandemi, kemudian keluar itu pakai masker terus ya Mbak Rosi ya. Ya, keluar pakai masker terus nggak mau apa namanya wes kayak pakai ngerawat wajah gitu, nggak pakai ya pokoknya ya karena ketutup itu gitu, akhirnya rutinitas untuk membersihkan merawat wajah itu malahan jadinya diabaikan gitu ya. Nah, untuk menghindari itu rutinitas merawat wajah itu tetap harus dilakukan. Salah satunya itu membersihkan wajah ya. Membersihkan wajah itu 2 kali ya. Pertama pada saat mau tidur ya, yang kedua pada saat bangun tidur ya. Jadi mau tidur itu membersihkan, kemudian pada saat bangun tidur itu juga dibersihkan. Itu ya, itu Mbak Rosi ya. Kemudian maskernya, kan punya masker banyak Bu, cantik-cantik ya. Punya masker banyak cantik-cantik itu bisa sebisa mungkin itu segera mengganti ya, apalagi kalau misalnya penggunaannya sudah lama gitu ya. Penggunaannya agak lama, kemudian di luar ke ruangan, kemudian akhirnya kontak dengan lingkungan dan semacamnya, itu kalau bisa segera sampai rumah nih harus ganti gitu ya. Punya wadah masker yang khusus yang banyak gitu ya. Jadi wadahnya sih satu tapi isinya banyak gitu ya. Wadahnya cuma satu, isinya yang banyak. Jadi kalau sekarang lagi tren itu, kalau coba ngelihat ke IG atau mungkin di yang menjual-jual produk-produk untuk pada saat pandemi ini, sekarang lagi tren pouch atau kantongan untuk menyimpan masker gitu ya. Itu juga cantik-cantik. Dan itu dibawa kemana-mana juga kayak dompet yang menarik gitu ya. Dompet yang menarik untuk kita bisa bawa kemana-mana. Jadi nggak seakan-akan kayak bawa kantong plastik gitu ya. Jadi jerawat itu nggak mungkin bukan pori-pori itu tidak tertutup karena adanya masker, tetapi mungkin ada bakteri-bakteri bukan pori-porinya ya. Jerawat itu bisa jadi karena adanya bakteri yang menempel di permukaan kulit kita dan mungkin kita tidak membersihkannya dengan telaten dan benar seperti itu. Begitu Mbak Rosi, ada yang mau disampaikan? Sudah. Amin. Ya. Berikut pertanyaan berikutnya Bu Ke, ini saya sempat baca juga ya Bu, ya. Dari Mbak Indana ya. Dari Mbak Indana ya. Dari Mbak Indana, Surabaya Selatan. Gimana sih biar wajah terlihat seger, kemudian yang kedua bagaimana membuat alis gitu ya. Kalau tadi kan untuk membuat alis kan sudah disampaikan di materi. Mbak Indana mana? Ada? Bisa dibuka? Halo Mbak Indana. Ya, ini membuat wajah terlihat segar gitu ya. Itu sama sebenarnya dengan yang tadi Mbak Rosi Rahma saya sampaikan kepada Mbak Rosi Rahma, harus sebisa mungkin kita membersihkan wajah, kemudian jangan lupa menggunakan menggunakan nutrisi untuk kulit kita ya. Kalau yang biasa menggunakan, kalau ini ada yang namanya krim malam gitu ya, krim malam atau mungkin kalau
Kalau saya dulu saya mau cerita ya, dulu itu saya biasa menggunakan produk-produk perawatan ya, mulai dari zaman saya kuliah itu saya coba ini coba itu dan segala macam, mau yang di dokter, kemudian mau yang beli bebas dan semacamnya, sampai akhirnya saya pada satu titik saya merasa wajah saya menjadi hancur ya. Wajah saya tidak menjadi tambah cantik, malah jadi bertambah hancur. Nah, sejak itu saya kemudian akhirnya memutuskan untuk membebaskan kulit saya dari yang namanya produk-produk perawatan yang mungkin kalau perawatannya kita ke dokter, kemudian rutin ke dokternya itu tidak hanya sekali ke dokter dapat produk, kemudian setelah itu beli produknya aja gitu ya, itu mungkin masih oke, karena selalu dalam pengawasan dokter. Tapi kalau beli lepas seperti beli di online dan semacamnya, itu yang hati-hati jika kita mau menggunakan, karena ada kemungkinan itu belum legal atau belum ada izin BPOM-nya gitu ya, atau mungkin juga tidak sesuai untuk kulit kita karena kita tidak langsung ketemu sama dokter gitu ya, karena dokter akan melihat kulit kita, oh kulit kita ini sebenarnya butuhnya apa sih gitu kan, sekarang sudah baik, berarti bulan depannya harus mungkin dosisnya agak dikurangi, bulan depannya berikutnya agak dikurangi, jadi bukan kos perawatan yang stagnan terus-terusan kayak begitu terus gitu ya. Nah itu dan itu tidak boleh digunakan secara terus-menerus sebenarnya, karena akan menyebabkan ketergantungan kalau ada tadi yang disampaikan Pak Tohari, ada hidroquinon atau semacamnya. Ya, kemudian bagaimana cara membuat alis? Bagaimana cara membuat alis? Tadi udah saya sampaikan ya, titiknya ada 3 gitu. Ada titiknya ada 3, kemudian nanti titiknya ada 3 itu nanti bisa lihat di PPT-nya, kalau mau bertanya lebih jawaban lebih lengkap lagi nanti kita coba share di IG atau di IG-nya di Ajeng gitu ya. IG-nya di Ajeng. Oke, untuk sementara untuk pertanyaan Mbak Indana dan Mbak Rosi itu Bu Eke. Ya, saya kembalikan ke Bu Eke. Oke, baik. Terima kasih Bu Yanti atas jawabannya untuk 2 pertanyaan sekaligus. Insya Allah puas ya dengan jawabannya. Nanti bisa lanjut lagi untuk tanya-tanya selanjutnya dengan Bu Yanti, biar bisa kirim email atau nanti bisa lewat IG di Ajeng. Saya urut dari atas ya, biar nggak terlewat tadi. Bu Yanti, berikutnya adalah untuk Bapak Tohari. Dari Mbak Astri Ratni, Mojokerto Kota. Pak, gimana cara paling mudah untuk mengetahui skincare kita itu aman ya? Karena sekarang ini banyak sekali, meski dari klinik-klinik, kadang krim pagi, facial wash itu ada komposisi, tapi di krim malam tidak ada komposisinya, nggak ada tulisannya ya, kosongan gitu. Nah, monggo Bapak Tohari bisa langsung dijawab. Baik, akan saya jawab pertanyaan dari Mbak atau Ibu Astri Ratni ya. Jadi saya sampaikan ya, paling gampang sekali ya, 6 ciri krim berbahaya. Ya. Ini mungkin bagi yang lain bisa dicatat. Ya. 6 ciri krim berbahaya. Yang pertama adalah tidak ada merek. Ya. Tidak ada merek, polosan dan lain sebagainya. Pokoknya polosan aja, ini berbahaya. Kemudian yang kedua, tidak ada ingredient atau komposisi yang dikombin dalam produk kosmetik tersebut. Ya. Kemudian tidak ada cara penggunaan. Tidak ada cara penggunaan. Gunanya bagaimana? Apa setiap malam atau 2 malam sekali, 3 malam sekali, apa setiap hari, setiap jam, setiap detik, tidak ada cara penggunaan. Kemudian tidak ada keterangan di mana diproduksinya. Di mana diproduksinya. Kemudian yang kelima, tidak ada nomor BPOM-nya. Tidak ada nomor BPOM-nya. Kemudian yang keenam dan yang terakhir, tidak ada nomor batch dan expired date. Ya. Batch itu Ibu-ibu dan Bapak sekalian menandakan bahwa si produk tersebut itu diproduksi pada tanggal berapa
jam berapa. Nah, kalau itu di pabrik itu nanti shift berapa, itu ketahuan dari situ. Ya. Jadi kalau ada nomor itu, ya manakala katakanlah waktu fabrikasinya itu operatornya ngantuk sehingga komposisinya kelewat, dan kemudian setelah sampai di konsumen kok ternyata yang harusnya memutihkan kok malah menjadi gelap gulita misalnya kulitnya. Nah ini berarti ada yang salah tentang komposisi. Nah, itu bisa dilacak dari batch tersebut. Ya. Dan itu kita sebagai pengguna ada semacam kekuatan hukum di secara legal formalnya. Ya. Nah kalau polosan, tidak ada merek, tidak ada tempat produksinya, ya wassalam saja. Ya. Jadi pencerahan bagi kita, ya bila 6 ciri yang saya sampaikan tadi tidak ada, ya sebenarnya satu saja tidak ada sudah jangan dibeli deh. Ya, kita jangan berspekulasi lah. Bisa difahami ya? Cukup kira-kira? Cukup, Mbak Sri? Nah, oke. Jadi itu ya, bagi semuanya, kalau tidak ada merek, tidak ada ingredient, tidak ada cara penggunaan, tidak ada produksinya di mana, tidak ada nomor BPOM, dan tidak ada nomor batch-nya atau expired date-nya, jangan. Sudah, itu aja. Kita ambil amannya saja. Oke, alhamdulillah jazakumullah khairan. Selanjutnya Ibu Uke. Oke, baik. Sepertinya waktu kita semakin mepet ya. Ini saya tambah satu pertanyaan lagi untuk Bapak Tohari karena saya lihat pertanyaan berdatangan terus dan kita dibatasi oleh waktu. Ya, jadi satu lagi untuk Pak Tohari biar adil. Bu Yanti 2, Pak Tohari 2 deh ya. Oke. Dari Mbak Danti, Lamongan, kenapa krim pelembab awalnya berwarna kuning, kemudian beberapa saat warna krim jadi hitam? Apakah ada merkurinya? Monggo Pak Tohari. Baik, langsung saja saya jawab Mbak Danti. Jadi untuk mengetahui ada merkurinya enggak, saya tidak bisa memvonis, karena memang kalau untuk mengetahui ada merkurinya enggak itu hanya bisa ditentukan dengan lab, ya, dengan melalui atomic absorption spectrophotometer, jadi diserap atomnya, dianalisa benar enggak ini merkuri. Jadi saya enggak bisa mutusi ini ada merkurinya enggak. Tapi sekilas, ya, sekilas saya cermati pertanyaan jenengan bahwa itu sudah terjadi proses oksidasi atau kasarannya pembusukan lah, kedaluarsa istilahnya kan, ya gitu. Jadi lebih baik jangan digunakan, ya, jangan digunakan. Coba ditermati lagi, mungkin di situ ada di labelnya ada expired date dan lain sebagainya, bisa dilihat. Kalau memang sudah melewati masa ininya kedaluarsanya ya jangan digunakan. Oke, cukup kira-kira. Monggo Ibu Uke. Insya Allah bisa dipahami ya. Karena kita dibatasi oleh waktu, sekali lagi mohon maaf, sehingga pertanyaan yang lainnya nanti akan tetap dijawab oleh para pemateri kita yang super pada hari ini, dan akan di-share melalui IG Diajeng Sursela. Bisa di-follow mulai dari sekarang, dan bisa disimak, ya jangan sampai terlewat. Akan saya umumkan beberapa pengumuman terkait webinar ini. Sesuai dengan yang telah kita janjikan, kami memberikan 50 souvenir bagi 50 pendaftar pertama. Dan informasi untuk prosedur pengambilan atau pengirimannya akan kami infokan melalui WA. Kemudian untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab, sudah saya jelaskan tadi, akan tetap dijawab oleh para pemateri dan akan di-share melalui IG Diajeng. Dan untuk beauty package bagi 6 pertanyaan yang paling menarik pada sesi webinar seri 1 ini akan kami infokan melalui WA. Kami akan wapri ke masing-masing peserta yang memperoleh predikat pertanyaan menarik. Baik, untuk mengakhiri sesi pada siang hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan perhatian seluruh peserta. Ya, walaupun kita secara virtual, insya Allah tetap semangat untuk menimba ilmu, dan insya Allah semua yang kita
berikan hari ini akan memberikan manfaat dan kebarokahan untuk kita semua. Nah, sebelum acara kami akhiri, kami selaku moderator, pemateri beserta seluruh panitia mengucapkan permohonan maaf jika ada kekurangan dalam presentasi hari ini, dan kami mohon kepada seluruh peserta berkenan untuk membuka kameranya masing-masing atau mungkin bisa dibantu host karena di sesi akhir ini kita akan ada foto bersama. Silahkan bisa mengaktifkan kameranya masing-masing, bisa dibantu. Oke, yang lagi berada dalam satu tempat bisa tetap mematuhi protokol kesehatan, nggak perlu membuka masker, nggak apa-apa, mungkin cukup goyangkan tangan, jempol, atau yang lainnya. Kita akan mulai dari, ini ada beberapa kali jepret ini kita ya, karena layarnya nggak bisa muncul semuanya sekaligus. Oke, kita mulai ya. Silakan, 1, 2, 3, action. Pemateri bisa action juga, monggo Bu Yanti, Pak Tohari, jempolnya. Tampaknya ada yang sedang on the way ya, perjalanan, banyak suara kendaraan lewat ya. Hai Mbak Putri Cindy. Bisa ganti gaya, silakan. Mbak Nadia. Halo. Halo Mbak Nadia. Terdokumentasi semua ya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir pada webinar siang ini. Akan saya tampilkan link untuk pengisian daftar hadir. Bagi yang sudah mengisi daftar hadir, mohon cek email karena sertifikat akan kami kirimkan otomatis melalui email yang Anda masukkan saat melakukan pengisian daftar hadir. Berikut adalah linknya. Mungkin bisa dibantu host untuk menampilkan linknya di chat Zoom agar bisa langsung diklik. Oke. Baik, akan kami buka responnya hingga 30 menit ke depan dan sertifikat akan terkirim secara otomatis. Saya akhiri pertemuan webinar pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di webinar berikutnya.